Pramono Anung Wibowo sebagai calon gubernur DKI Jakarta memohon dukungan, doa, support dari seluruh warga Jakarta. Saya betul-betul akan mengetuk pintu hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi warga Jakarta dan kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan Jakarta. Sempat bertanya nggak sama Bu Mega, kenapa kok saya bukan yang lain, misalkan Pak Prasetyo Edy atau apa? Bukan hanya bertanya, sempat nangis-nangis. Bukan hanya bertanya, sempat nangis-nangis. Saya ini kan menjadi beruntung saya bisa berkomunikasi dengan semuanya, termasuk dengan Pak Jokowi dengan baik, dengan Pak Prabowo dengan baik, dengan Pak SBY dengan baik, seluruh ketua umum partai. Awalnya memang saya ingin Adian Apitupulu yang menjadi komandan. Tetapi karena melihat dinamika yang ada, tadi pagi saya juga udah rapat dengan tim yang ada, saya sampaikan yang akan saya ajukan adalah seorang public figure yang bisa diterima di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama dengan saya lagi, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Kompas Gramedia. Tribuners, banyak orang menyebut bahwa Pilkada 2024 penuh dengan drama. Mulai drama di Jakarta, di Jawa Barat, di Semarang, di Solo, bahkan terakhir adalah di Tangsel. Tiba-tiba ada orang mundur dan seterusnya. Dan ada dua menteri di kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin yang mencoba peruntungan menjadi kepala daerah dalam konteks ini adalah sebagai gubernur. Satu di antaranya adalah Pak Pramono Anung, atau kita panggil saja Mas Pram supaya kelihatan muda. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Luar biasa. Mas, banyak orang mengira apakah Mas Pram menjadi bagian dari drama Pilkada 2024? Sebenarnya bukan bagian menjadi drama. Diri saya sendiri aja menganggap diri saya drama. Karena memang saya tidak pernah berpikir, berkeinginan mau mencalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya ini sudah 25 tahun menjabat sebagai pejabat, pernah menjadi pimpinan dewan, 4 kali terpilih sebagai anggota DPR, 2 kali jadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi, dan juga pada waktu Bu Mega saya juga udah membantu Bu Mega. Jadi bosen ya? Sehingga dengan demikian saya merasa bahwa sudah cukup. Tetapi begitu Ibu Mega, dan ini keputusan 1000% ada pada Bu Mega. Bu Mega memutuskan yang awalnya saya fight untuk menolak, tapi ketika sudah tidak bisa ya udah. Saya menjalani dengan sungguh-sungguh, bismillah, dan mudah-mudahan ini memang menjadi hal yang amanah buat saya. Mas, begitu diminta oleh Bu Mega untuk menjadi cagup, lalu apa yang ngomongkan sama Pak Jokowi, selanjutnya apa yang Mas Pram lakukan? Jadi ini kan peristiwanya terjadi pada hari Senin yang minggu ini. Jam 1 kurang seperempat saya dipanggil Bu Mega. Ketika sampai belum menyampaikan, Pram, kamu masih mengakui saya sebagai ketua umum enggak? Masih Mbak. Saya kan sama Mbak udah 27 tahun. Saya memang 27 tahun. Iya. Kamu saya tugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI. Saya bilang nggak mau. Mbak jangan bercanda dong Mbak. Benar-benar saya nggak mau. Saya sangat hormat banget sama Ibu. Tapi saya bilang saya tidak pernah mikir pun enggak. Maka kalau kemudian orang mengatakan di survei nggak ada, memang nggak ada. Karena saya memang udah hampir 7-8 tahun saya nggak pernah mau muncul di ruang publik. Ya. Karena saya yang mengerjakan dapurnya presiden sebagai orang yang bertanggung jawab ngurusin dapur itu tentunya harus konsentrasi. Dan itulah yang saya lakukan untuk itu. Ya. Nah setelah itu apa, setelah ke Pak Jokowi, ke Bu Mega, ya, pertama, lalu ngapain gitu? Ya tentunya pertama saya minta izin istri saya. Kedua, bagian dari profesionalisme saya, etika bekerja dan dalam pemerintahan saya minta izin presiden karena toh yang mengangkat saya sebagai pembantu presiden adalah presiden. Saya minta izin beliau tertawa terbahak-bahak yang sudah saya sampaikan karena memang beliau beranggapan bahwa yang amanah yang sudah diputuskan Ibu itu seyogyanya saya jalanin. Kepada Pak Jokowi pun saya mengatakan enggak gitu. Di hari Senin, kemudian di hari Selasa pagi. Dan menjadi iya itu terus terang baru hari Selasa jam 7:30 malam. Mas, apakah waktu ngobrol sama Pak Jokowi, Mas Pram diminta untuk konsentrasi ke cabut dan meninggalkan kabinet?
Saya profesional. Saya tentunya menjalankan tugas yang amanah yang sudah saya terima termasuk menjadi calon gubernur ini. Saya sungguh-sungguh melakukan itu. Saya tanya beliau, Pak, kalau memang di ini saya segera mundur. Beliau mengajukan aturannya bagaimana? Aturannya memang tidak perlu mundur. Yang mundur itu ASN, polisi, kemudian DPR dan TNI. Kalau pejabat negara kan enggak. Jadi saya sampaikan juga, Pak, tapi saya akan konsentrasi untuk maju di Pilgub ini. Kalau memang saya maju, saya pasti akan konsentrasi. Saya nggak mau setengah-setengah. Tapi memang kan ini penetapannya baru tanggal 22 September. Dengan demikian ya saya juga minta izin ke beliau. Saya akan tetap melakukan konsolidasi ke bawah. Dan untuk itu memang harus keliling ke seluruh wilayah Jakarta. Beliau menyampaikan, bisa nggak keliling 12 titik? Pak, baik, saya pasti bisa. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang pasti bisa? Pada hari pertama mendaftar aja saya udah keliling 9 titik. Dan itu memang ya, saya ini kan memang orang di partai lama. Pernah menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen, dan saya tahu itu. Sehingga dengan demikian amanah yang diberikan oleh Ibu ini tentunya saya junjung tinggi. Mas Pram, setiap orang yang melakukan kontestasi itu kan selalu punya janji nih, betul nggak? Mas Pram sendiri janjinya apa sih kepada warga Jakarta ini? Jadi yang pertama saya udah sepakat sama Bang Dul. Saya bilang sama Bang Dul, Bang, pokoknya kalau kita diberi amanah maju berdua, kita jangan membawa politik identitas. Itu nomor satu, politik agama. Kita berkompetisi secara riang gembira, menawarkan gagasan. Gagasannya sebenarnya sudah ada acuannya. Karena acuannya itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Arti dari kota global, maka Jakarta harus berinteraksi dengan dunia internasional dan harus menjadi friendly bagi investor yang akan datang di Indonesia. Dan itulah yang kemudian kami rumuskan berdua dalam visi misi dan dalam program kami nanti. Karena yang namanya Gubernur Jakarta itu acuannya undang-undang tersebut. Jadi istilahnya janjinya Mas Pram dan Bang Rano itu adalah untuk menjadikan wilayah Jakarta itu friendly kepada investor. Intinya gitu ya? Friendly kepada investor, tetapi kepada warganya. Tentunya supaya mereka berkehidupannya lebih baik, lebih mudah, lebih bahagia. Dan juga fasilitasnya kita perbaiki. Itu yang menjadi penting. Manakala Mas Pram? Jadi warga Jakarta memilih Mas Pram dan Bang Rano gitu ya. Dalam 100 hari itu apa yang Mas Pram akan yang paling prioritaskan? Gini, saya termasuk melihat bahwa setiap gubernur itu punya legacy. Baik Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, Pak Jarod walaupun sebentar, termasuk PLT yang sekarang, PJ yang sekarang, semuanya punya legacy. Jadi semua hal yang baik yang sudah diwariskan oleh para pendahulu ini dilanjutkan. Tetapi yang paling prinsip yang akan kita lakukan adalah berdasarkan undang-undang tadi membuat Jakarta menjadi kota global, tetapi perekonomian nasional dan memberikan kemudahan kepada siapapun yang akan datang ke Jakarta. Tidak lagi misalnya Jakarta ini hanya untuk orang yang punya pekerjaan di Jakarta atau Jakarta hanya kepada orang-orang yang mampu. Siapapun menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan itulah yang akan kami lakukan. Mas Pram, banyak orang masih teringat kepada janji para pejabat yang dulu, misalkan ada rumah, orang Jakarta kan perlu rumah juga, DP 0%, lalu menciptakan ruang hijau, termasuk bagaimana kemudian mengurus reklamasi di wilayah utara Jakarta, Mas. Menurut Mas gimana tuh? Ya, banyak program yang programnya terlalu muluk-muluk biasanya tidak bisa diimplementasikan. Saya lebih berpikir bahwa program itu adalah program yang bisa diimplementasikan, tidak perlu yang terlalu muluk-muluk. Contoh, sebagai sekretaris kabinet, hal yang berkaitan Jakarta ketika dibahas, itu sebenarnya sebelum rapat dimulai saya yang mempersiapkan. Ketika rapat sudah diputuskan, saya yang mengeksekusi untuk kepada kepala lembaga termasuk kepada gubernur yang ada. Sehingga dengan demikian saya punya pengetahuan terhadap Jakarta ini mungkin lebih dari yang lain. Karena memang kami yang mempersiapkan, termasuk dalam hal pembahasan undang-undang yang kemudian diundangkan ini, draft awal, naskah akademik, dan sebagainya kami sudah terlibat dari situ.
Jadi bukan hal yang baru bagaimana tentang LRT, MRT, polusi udara, transportasi, sandang pangan papan, dan juga program-program seawall yang dulu pernah disampaikan di utara itu bukan hal yang baru. Jadi kalau di pom bensin tidak mulai dari nol ya? Enggak. Makanya saya tadi katakan bahwa legacy yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya pasti saya lanjutkan. Oke, Mas Pram, apa sempat bertanya nggak sama Bu Mega? Kenapa kok saya bukan yang lain, misalkan Pak Prasetyo Edy atau apa? Ya? Bukan hanya bertanya, sempat nangis-nangis. Bukan hanya bertanya, sempat nangis-nangis. Tetapi kan begini ya. Ya. Kenapa kemudian PDI bisa mencalonkan sendiri? Itu kan tidak pernah terbayangkan. Karena sebelumnya kalau tidak ada gugatan di MK, tidak ada putusan MK nomor 60. Tidak ada putusan MK nomor 60 dan itu gak mungkin. Tidak ada mahasiswa demo, tidak mungkin. Ya. Sehingga dengan demikian ya, ini bagian dari sejarah. Ini bagian dari bagaimana kontribusi yang diberikan oleh MK dan juga para mahasiswa, para buruh, para petani, para nelayan yang kemudian membuat bisa mencalonkan. Awalnya terus terang aja Mas Webi, saya yang ragu-ragu banget untuk maju karena memang udah nggak ingin. Ya. Makanya kalau melihat medsos saya isinya cuma cucu naik sepeda. Ya, sepedaan. Nggak pernah yang berkaitan dengan keinginan untuk jabatan apa-apa. Tetapi saya ini fighter. Ketika sudah menjadi keputusan, pasti saya akan berjuang semati-matinya untuk bisa mewujudkan itu. Mas Pram, sebagai seorang politisi, sekaligus pejabat negara, asumsi saya, Mas Pram mengikuti perkembangan dinamika politik, mulai dari pilpres sampai pilkada. Kalau menurut pengetahuan Mas Pram, apakah dinamika politik di luar itu nanti akan mengganggu atau menjadi fokus yang akan menjadi barrier buat Mas Pram? Ya, dinamika, Mas. Saya ini kan menjadi beruntung saya bisa berkomunikasi dengan semuanya, termasuk dengan Pak Jokowi dengan baik, dengan Pak Prabowo dengan baik, dengan Pak SBY dengan baik, seluruh ketua umum partai, karena memang seringkali saya ditugaskan oleh Ibu Mega dan selalu saya silent, nggak pernah ngomong dengan siapapun. Bahwa dinamika politik yang begitu kencang di pilpres maupun pileg, menurut saya akan berbeda dengan pilkada ini. Beda ya? Kenapa? Karena pilkada ini di dalam tubuh pemerintah sendiri, terutama polisi dan aparat penegak hukum, itu sudah capek. Pilkada begitu banyak, 514 kota kabupaten, 37 provinsi, nggak gampang. Dan mereka harus bisa menjalankan ini dalam waktu yang tinggal 3 bulan. Kalau kemudian misalnya ada yang mencederai demokrasi kita, pasti ini juga dampaknya akan panjang. Apalagi pemerintahan yang sekarang tinggal 1,5 bulan lagi. Ya. Jadi istilahnya bahwa dinamika politik di pilpres dan pileg agak berbeda ya? Agak berbeda. Dengan bahwa beberapa daerah pertarungannya akan ketat, termasuk di Jakarta, menurut saya iya. Ya. Mas Pram, apa komentar Mas Pram mengenai pendapat orang bahwa dalam pilkada kali ini PDI Perjuangan itu nggak siap gitu, jadi kena pendadakan gitu. Ya karena gara-gara putusan MK itu, jadi gerabak-gerubuk gitu Mas Pram. Memang kan keputusan MK tidak terbayangkan. Oke. Bukan hanya kepada PDI Perjuangan, seluruh partai. Maka kenapa kemudian di Banten berubah? Jawa Barat berubah, Jawa Timur berubah, ya kan? Lampung berubah. Ya karena keputusan MK, semua partai politik tidak siap. Sehingga terjadi regrouping baru, beberapa yang kemudian terutama di tingkat 2 ya. Paling banyak sebenarnya kita bekerja sama dengan Gerindra. Baru kemudian dengan Golkar. Tapi paling banyak kita dengan Gerindra. Kenyataannya begitu ya? Iya. Jadi saya melihat bahwa tidak ada ini lebih dinamis, tidak ada regrouping yang ini Kim, non-Kim gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dinamikanya memang tergantung betul-betul daerah itu tergantung sendiri. di daerah itu. Tergantung daerah itu sendiri. Mas Pram, sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, dekat pula dengan Bu Mega, dengan ketua partai politik, Mas Pram mengikuti nggak bahwa muncul lagi di medsos, bahkan dari politisi daerah bahwa ada dalam tanda petik cawe-cawe presiden tuh gimana sih menurut Mas? Kok ada asumsi begitu, termasuk kemarin di Jawa Barat misalnya? Ya, saya melihat untuk yang pilkada ini totally berbeda dengan pilpres dan pileg. Bahwa ada yang masih
mengatakan itu ya ini kan negara demokrasi. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Iya. Tetapi konteksnya sudah berbeda banget. Berbeda banget. Ya. Karena yang seperti saya katakan tadi, dulu di Pilpres maupun di Pileg kompetisinya kan memang partai dan 3 Pilpres ini. Kalau sekarang kan kompetisinya begitu luas dan bercampur baur. Bisa aja PDI Perjuangan dengan Golkar, tiba-tiba PDI Perjuangan dengan Gerindra, bahkan PDI Perjuangan dengan partai-partai yang di luar dugaan gitu. Ya. Mas Pram, ada satu menteri lagi dari PDI yang maju kontestasi adalah Bu Risma. Apakah dalam konteks itu Mas Pram dan Bu Risma melakukan koordinasi meskipun daerahnya beda? Ya saya ini kan dilahirkan di Kediri, Ya. warga Jawa Timur lah dulunya. Tentunya komunikasi di internal partai itu pasti dilakukan. Termasuk ketika saya mendaftarkan, Bu Risma ikut nganter. Dan Pak Ahok ikut nganter. Jadi di kami ini hal yang biasa lah bahwa apa yang bisa kita kerjasamakan sebagai gagasan, ide, program itu pasti kita lakukan. Itu ya. Ya. Mas Pram, ini ada beberapa fenomena di dalam pilkada ini adalah seperti Mas Pram sebutkan tadi ada regrouping. Tapi satu isu yang paling menarik adalah lawan kota kosong. Ya. Masih banyak ini lawan kota kosong. Mas Pram kayak di Surabaya lawan kota kosong. Ya. Mas Pram melihat fenomena ini apa sih? Biasa saja atau memang set up sehingga kemudian supaya menang mudah gitu? Anak saya ketika maju pertama kali, dia ketika maju umur Kabupaten Kediri, ya? Kabupaten Kediri umur 28, lawannya kota kosong. Karena kenapa kota kosong? Karena mereka berpikir udahlah di situ memang basisnya keluarganya Pramono Anung. Dan itu memang realitasnya seperti itu. Iya. Nah, dengan keputusan MK ini, karena sekarang partai dengan 7,5% bisa mencalonkan, maka saya bilang sama anak saya, lebih baik kamu ada lawannya, nggak apa-apa. Jadi semua, kalau di Kabupaten Kediri hampir semuanya mencalonkan anak saya, lawannya hanya 1-2 partai begitu. Ya. Dan itu terjadi dan menurut saya nggak apa-apa dan itu bagian dari demokrasi kita. Bahwa di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang lawannya kota kosong. Ya. Seperti Surabaya, Ngawi juga mungkin kota kosong. Jadi biasa aja ya. Biasa aja menurut saya. Tapi hampir semua partai terkejut dan saya sendiri juga terkejut. Misalnya di Surabaya yang bayangannya pada waktu itu hanya Mbak Khofifah sendiri. Tiba-tiba ada Bu Risma, tiba-tiba ada Mbak Lulu. Menurut saya ini 3 Sri Kandi bertarung di Jawa Timur luar biasa. Menarik, ya. Basisnya NU lagi kan gitu. Menarik ya, Mas. Iya. Mas, saya baca di media bahwa Mas Pram ini tes kesehatannya paling pede gitu ya. Apa karena Mas Pram ini hobinya bersepeda begitu atau gimana? Jadi memang hobi saya bersepeda, kemudian juga jogging, lari dan sebagainya. Kemarin pada saat saya treadmill, saya melebihi dari yang diwajibkan. Ya. Termasuk pagi ini, walaupun kemarin seharian tes kesehatan, pagi ini saya sepedaan 70 kilo. Dan bagi saya itu memang hal yang biasa aja. Ya. Karena memang menjaga kebugaran menjadi penting. Kalau saya merasa bugar, saya bisa beraktivitas sehari penuh tanpa kelelahan. Ya. Mas, sebagai seseorang yang politisi tulen dan ini memang wilayah Jakarta titiknya tidak sebanyak Jawa Barat dan seterusnya gitu. Nah ini kan tetap perlu ada komandan lapangan lah kayak ketua tim kampanye lah gitu kan. Apakah Mas Pram akan membentuk tim kampanye sendiri atau ngikut tim kampanye yang sudah disediakan oleh partai? Enggak, saya karena mau bertarung, saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen. Awalnya memang saya ingin Adiana Pitupulu yang menjadi komandan. Tetapi karena melihat dinamika yang ada, tadi pagi saya juga udah rapat dengan tim yang ada, saya sampaikan yang akan saya ajukan adalah seorang public figure yang bisa diterima di DKI Jakarta. Oh gitu ya? Ya, tetapi siapanya nanti akan saya sampaikan kemudian. Ada orang berpendapat bahwa nantinya yang akan lebih banyak tampilnya itu Bang Rano, ya, karena dia memang sudah akrab lah dengan orang Jakarta, apalagi dia seorang public figure sekaligus politisi. Apa benar seperti itu, Mas? Enggak, Mas. Enggak ya? Dengan saya sekarang ini hampir setiap hari bisa 5 stasiun TV, ataupun muncul lagi ke publik berkali-kali, saya tentunya juga mensosialisasikan diri saya. Maka kenapa saya ini fighter, karena saya juga nggak mau bahwa dalam Pilgub ini nggak sukses, sehingga saya dengan
Bang Rano sudah berbagi tugas, berbagi wilayah, berbagi cara, karena tidak semua bisa saya masuk dan tidak semua bisa Bang Rano masuk. Kami berdua kebetulan saling melengkapi. Itu ya, jadi bukan bertumpu pada Enggak. hanya Bang Rano saja ya. Termasuk habis ini beberapa titik saya akan 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, Pak Pramono, Mas Pram, jadi ketika kita melakukan kontestasi di Jakarta ini, ya kan, dengan demikian kita akan memfokuskan diri pada hal-hal yang terkait dengan Jakarta. Kira-kira apakah nanti Mas Pram di ujung-ujung akan melakukan semacam pembagian tugas dengan Bang Rano sehingga kemudian kan sekarang ini agak jadi sensitif ketika hubungan gubernur dan wakil gubernur itu kalau tidak disepakati dari meskipun satu partai kan akan jadi masalah. Saya secara chemistry sama Bang Dul ini udah temu dari dulu secara chemistry. Ya. Dan kami berdua saya yakin pasti bisa dengan mudah untuk melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Saya pasti yakin nggak akan ada hambatan termasuk apa yang menjadi prioritas beliau karena beliau latar belakangnya adalah seniman walaupun sudah 2-3 periode menjadi anggota DPR RI, tetapi kan ada hal-hal yang saya lebih punya pengalaman terutama di birokrasi pemerintahan sebagai teknokrasi dan sebagainya. Itu ya Jadi masing-masing punya style lah gitu ya. Punya style dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Mas, ini sebagai penghujung ngobrol kita dalam kesempatan kali ini, Mas Pram boleh sampaikan closing statement, Mas. Buat warga Jakarta tentu saja, supaya kontestasi ini tetap asik gitu Mas. Saya Pramono Anung Wibowo, sebagai calon gubernur DKI Jakarta, memohon dukungan, doa, support, dari seluruh warga Jakarta. Walaupun kami hanya didukung 14% dan hanya satu partai, saya betul-betul akan mengetuk pintu hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi warga Jakarta dan kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pram atas ngobrol kita. Moga-moga perjalanan ke depan ini sampai 27 November ke depan diberi kemudahan. Amin, ya, Mas, ya. amin. Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Mas Pramono Anung. Moga-moga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi referensi buat kita semua. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, tetap sehat dan jangan lupa tetap bahagia meskipun lagi tanggal tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.